Just bounce to this. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita hari ini akan membahas tentang sistem bahan bakar. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas sistem bahan bakar, yaitu untuk bahan bakar bensin. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar solar. Nah, adapun salah satu komponen yang akan kita bahas pada hari ini yaitu injektor. Nah, ini adalah injektornya. Adapun fungsi daripada injektor ini yaitu untuk mengubah bahan bakar cair menjadi gas atau berbentuk kabut, sehingga mempermudah terjadinya pembakaran. Adapun proses pengecekannya atau mengidentifikasi kerusakannya, ya. Jadi sebelum kita lakukan pembongkaran, terlebih dahulu kita lakukan pengetesan, yaitu dengan menggunakan alat tes nozzle, ya, untuk melihat bahwasanya nozzle tersebut masih dalam kondisi bagus atau tidak, ya. Jadi langkah pertama kita lihat, kita tes dulu hasil kabutnya bagus atau tidak. Kita pasang di tes nozzle, ya. Nah, ini sebelum dikencangkan, kita pompa dulu untuk membuang anginnya yang terdapat pada pipa injektor. Kita pompa sampai keluar bahan bakar. Nah, setelah kita pompa udah keluar udaranya, kita kencangkan. Kita kencangkan. Kita lihat kabutnya masih bagus atau tidak. Ini sudah terpasang. Sekarang kita pompa bagaimana keluar bahan bakarnya dari injektor tersebut. Nah, ini kita lihat bersama bahwasanya dia keluarnya tidak berbentuk kabut, masih berbentuk cairan mengalir. Nah, ini tanda-tanda bahwasanya injektor itu dalam kondisi tidak sempurna. Itu bisa jadi dari injektornya yang rusak atau emang penyetelan tekanannya kurang. Nah, ini setelah kita lihat bahwasanya sebelum kita buka, kondisi kabutnya dia mengalir, tidak berbentuk kabut. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya injektornya itu keluarnya tidak sempurna, baru kita lakukan pembongkaran dan pemeriksaan. Setelah kita tes, kita buka. Kita buka. Baiklah, ini injektor yang sudah kita buka. Tadi yang pengabutannya kurang bagus. Adapun nama-nama komponen tersebut, ya, yang pertama adalah nut atau baut pengikat nozzle-nya. Nah, ini adalah nozzle-nya. Yang berikutnya adalah bodi injektor, pin injektor, pegas, dan ini adalah baut penyetel tekanan injektor, dan yang paling belakang ini adalah mur penguncinya. Adapun kerusakan yang sering terjadi yaitu pada nozzle-nya. Apa kerusakannya itu? Yang pertama adalah memang lubang daripada nozzle ini buntu karena terkait dengan bahan bakar yang kotor. Yang kedua adalah lubangnya sudah membesar. Ketika membesar, keluar bahan bakarnya tidak bisa berbentuk kabut, jadi berbentuk cairan. Yang ketiga adalah jarum atau pasak nozzle-nya ini sudah longgar, sehingga nanti bahan bakarnya akan berbalik ke lubang pembuangan. Nah, itu adalah permasalahan yang sering terjadi terhadap injektor. Sementara yang berkaitan dengan baut penyetel tekanan
ini adalah berhubungan dengan tekanannya, rendah atau ketinggian. Nah, nanti kita bisa setel dari baut penyetelnya ini. Nah, ini adalah dari komponen nozzle atau injektor dan kerusakannya. Nah, setelah kita periksa semua, kondisinya masih baik semua, kita lakukan perakitan kembali. Ingat ya, yang harus kita perhatikan ketika merakit injektor itu adalah dari bagian pegasnya dulu atau dari bagian belakang ya. Pinnya sudah, itu pegasnya, baru penyetelnya. Nah, ini sudah terpasang ya. Kita pasang baut penyetelnya. Nah, sudah terpasang, ingat ketika kita mau memasang nozzle-nya, ini ada pinnya, ada pennya. Jangan sampai terbalik, karena ketika terbalik nanti pennya ini akan patah karena dia tidak akan ketemu dengan lubangnya. Tapi nggak usah khawatir, kalau kita emang teliti, ini tidak akan terbalik karena dia posisinya tidak simetris. Jadi ketika terbalik dia tidak masuk. Nah, cara memasangnya pun jangan nozzle-nya yang di bawah, takutnya pennya nggak pas lagi. Jadi posisi nozzle-nya harus di atas. Nah, ini kita pasang. Nah, ketika ini tekanannya jaraknya terlalu tinggi, kita kendorkan dulu. Nah, setelan baut bawah ini kita kendorkan. Nah, setelah kita kendorkan baru kita pasang mur pemegangnya. Sudah terpasang. Sudah terpasang, baru kita ikat dengan kuat dengan menggunakan kunci ring. Baik, ini sudah kita pasang, sudah kita ikat baut pemegangnya nozzle sehingga kuat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan lakukan tes ulang. Setelah kita periksa, kita rakit kembali, harus dilakukan tes ulang. Nah, kita tes sama prosesnya dengan tadi ya. Kita pasang murnya. Sebelum kita ikat, kita buang dulu anginnya. Nah, untuk membuang angin yang ada di pipanya. Nah, setelah terikat dengan kuat, kita ikat. Setelah terikat, baru kita periksa kabutnya masih bagus enggak. Nah, ketika kabutnya masih jelek, kita lihat tekanannya. Tekanan itu adalah 170 sampai 180. Nah, ketika tekanannya kurang, kita lakukan penyetelan dengan cara menyetel baut penyetel yang ada di belakang injektor. Kalau kita mau menaikkan tekanan, kita putar ke kanan atau kita kencangkan bautnya. Kalau kita mau menurunkan tekanan, kita kendorkan bautnya atau kita putar ke kiri. Tes, kita kencangkan, kita cek lagi tekanannya. Masih jelek. Nah, tekanannya masih kurang. Nah, kita tambah sampai ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu antara 170 sampai 180. Nah, setelah kita kencangkan, kita lihat tekanannya. Nah, ini sudah pas 170. Nah, kita perhatikan hasil kabutnya dengan yang pertama tadi. Apa yang membedakan? Nah, kalau yang pertama tadi keluarnya mengalir. Nah, kalau ini keluarnya berbentuk kabut halus, tidak ada yang menetes sama sekali, semuanya terbang. Nah, ini nanti yang akan memudahkan terjadinya pembakaran. Nah, ini ciri-ciri nozzle yang bagus. Kita tekan pun pelan-pelan, dia keluarnya tetap berbentuk kabut. Nah, ini adalah ciri-ciri nozzle yang masih bagus. Nah, itu saya rasa untuk pertemuan hari ini tentang injektor, yaitu sistem bahan bakar solar yang dipakai di mesin diesel. Saya rasa itu pertemuan hari ini. LKP hebat,
Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Salam kompeten.